warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam program Podcast Tren An-Nur yang mana 30 menit ke depan akan menemani para pemirsa yang ada di rumah. Saya Ulil Hadi Ananda Putra dan di sebelah kanan saya ini ada seorang yang begitu luar biasa utamanya dalam bidang Al-Quran, yaitu Ustadz Amanal Khoifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah seperti terlihat, yang dilihat insya Allah sehat-sehat, alhamdulillah. Sepertinya bulan Ramadan ini banyak kegiatan gitu, jenengan. Ya, alhamdulillah namanya. Ya otomatis kegiatan Al-Quran. Kegiatan Al-Quran, benar. Taraweh, mengaji, darusan, dan taklim full di bulan Ramadan. Oke, karena memang beliau ini merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren An-Nur dalam bidang tahfidzul Quran, utamanya putri. Bukan pengasuh, pembantu. Oke, pada pertemuan kali ini, Ustadz, itu akan membahas tentang tema besar, yaitu Nuzulul Quran. Yang mana Nuzulul Quran sendiri yang kita tahu itu merupakan peristiwa turunnya Al-Quran. Mungkin untuk menyingkat waktu langsung saja kita berikan kepada Ustadz Amanal Khoifin untuk menjelaskan makna tentang Nuzulul Quran. Begitupun dengan metode-metode penurunannya. Ya, terima kasih. Baiklah pemirsa, pendengar yang dimuliakan Allah, tema kali ini tentang Nuzulul Quran. Sudah kita ketahui dalam Al-Quran bahwasanya Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran itu dijelaskan turun di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yang artinya bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Dalam salah satu ayat lain dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Artinya kata Allah, sungguh aku menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Di sini ditafsirkan di samping di bulan suci Ramadan, Al-Quran ini turun ketika di malam itu ketepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ditambah dengan dikuatkan dengan ayat yang lain dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baiklah, tentang turunnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran? Apakah kayak turun dari atas atau dari langit? Apakah seakan-akan kayak menangkap begitu? Tentunya kan tidak sama. Bahasa nuzul turun, memang itu bahasa manusia, seakan-akan turun dari atas, tapi turun dari atas ke bawah. Namun makna yang lebih jelasnya adalah turunnya Al-Quran, yaitu pertama Allah menurunkan Al-Quran dari Loh Mahfud ila sama'id dunya, ke penjajahan langit. Di mana penjajahan langit ini disebut dengan Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur. Fi daf'atin wahidatin, seketika diturun dari Loh Mahfud ke ila sama'id dunya. Sama'id dunya ini dikatakan Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah fi daf'atin wahidatin. Itu kalau yang pertama. Kalau yang kedua, ya sama dari Allah ke sama'id dunya, cuman ke sama'id dunya ini miqdar sanah, ukuran 1 tahun. Setelah itu, setelah Al-Quran ini ada di Baitul Izzah, kemudian turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ini, dari penjajahan langit ini, sampai ke Rasulullah turun secara bertahap, berangsur. Jadi tidak langsung turun seketika itu. Jadi turun sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan, sesuai dengan kepastian Allah yang terjadi ketika itu. Sampai Quran itu turun ke kanjeng Nabi dengan sempurna dalam masa 20 tahun. Dan mengatakan dalam masa 23 tahun. Kenapa kok 23 tahun? Karena kita tahu Nabi Muhammad mengangkat Rasulullah, diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, itu mulai ketika umur 40 tahun. Nah, umurnya kanjeng Nabi kan 63. Jadi dari masa 40 ke 63 ini, Rasulullah yang menerima
Al-Quran. Intinya maksudnya turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya fi daf'atin wahidatin. Dan sampainya dari Baitul Izzah ke Rasulullah melalui malaikat Jibril ini selama dalam kurun waktu 23 tahun menurut yang dibutuhkan kejadian yang terjadi ketika itu, yang disebut dengan asbabun nuzul. Misalnya ada kejadian, contohlah surat Al-Kafirun. Di situ ketika itu ada negosiasi antara orang Islam dan orang kafir. Bagaimana kalau negosiasi? Artinya kesepakatan. Sesekali orang Islam menyembah Tuhannya orang kafir, dan orang kafir juga menyembah Tuhannya orang Islam. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Intinya apa? Ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada negosiasi dalam masalah akidah. Dan seterusnya seperti itu. Ketika saat ini misalnya bulan puasa, kewajiban puasa. Ayat puasa ini turun ketika tahun 2 dari hijrahnya Rasulullah. Yang dikenal ayatnya sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti itu turunnya Al-Qur'an. Pernah lagi Kanjeng Nabi ketika sakit, Nabi Muhammad itu pernah sakit, kena sihir, kena tenung, kena santet. Akhirnya turun ayat Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sampai akhirnya ada ayat yang turun setelah hampir-hampir Kanjeng Nabi menemui wafatnya, ayat penyempurnaan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu proses turunnya Al-Qur'an. Jadi dari melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, ini komplitnya Al-Qur'an itu sebanyak atau selama 23 tahunnya. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak. Jadi Al-Qur'an itu kata Ustaz Waifin tidak langsung turun, tapi berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan. Tadi sudah juga dicontohkan, utamanya berkaitan dengan contoh Nabi disantet, turunlah ayat Al-Quran, bunyinya seperti ini. Berkaitan dengan puasa, ayat Qur'annya berbunyinya seperti ini kan, gitu Ustaz. Dan penurunannya nih ya tidak sama. Bagaimana mungkin kita penasaran, seperti apa malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Apakah seperti ini atau bagaimana? Di situ diterangkan bahwasanya malaikat Jibril atau yang dikenal dengan istilah memberikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, ini ada dua metode cara. Di metode yang pertama yaitu Kanjeng Nabi Muhammad berpindah yantakil ila jasad al-malikiyah. Jadi jasadnya itu menjadi jasad yang seperti malaikat. Nah, yang model yang seperti ini sangat sulit. Ya, kenapa? Karena manusia kan mau pindah ke seperti malaikat, sedangkan malaikat ini dari jisim halus. Nah, ketika sudah berpindah Kanjeng Nabi ini seperti malaikat, beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kadang menerima seperti itu. Yang kedua, malaikat Jibril ini berwujud manusia. Nah, ini yang lebih ringan. Ya seperti manusia sudah. Kanjeng Nabi ini Al-Qur'annya ini ayat ini. Nah, ini keadaan yang lebih rileks, lebih enak. Ya kenapa? Karena Kanjeng Nabi manusia, kemudian yang mengajari manusia. Seandainya yang mengajari tidak sama-sama wujud manusia kan lebih sulit. Contoh yang pertama tadi yang lebih sulit. Dan kemudian lagi seperti apa Al-Qur'an itu kok bisa bahasa Arabnya seperti itu? Apakah langsung dari Allah mengucapkan seperti itu? Tentang perpindahan bahasanya itu ada tiga bentuk istilahnya. Bentuk pertama begini. Di Al-Quran itu turun maknanya saja. Malaikat Jibril itu membawa makna. Kemudian Kanjeng Nabi yang memindah ke bahasa Arab. Di malaikat Jibril membawa maknanya saja, Kanjeng Nabi memindah bahasa Arab. Di maknanya saja. Makna ini maksudnya memberikan pengertian seperti ini. Anggaplah
kita contohkan seperti rambu-rambu. Rambu-rambu hijau. Berarti apa maknanya? Artinya boleh jalan. Lampu merah. Apa artinya? Tidak boleh jalan. Nah, seperti itu cara yang pertama. Malaikat Jibril membawa makna, kemudian yang mentadbir bahasa Arab Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak. Malaikat Jibril membawa makna walafdun. Ya sudah, ya ini sudah seperti Al-Quran biasa seperti itu. Yang terakhir, itu Malaikat Jibril membawa dengan makna. Kemudian di situ setelah sampai ke Rasulullah mengajari maksud dari makna ini adalah lafaz-lafaz yang seperti ini. Itu tadi cara Malaikat Jibril yang memberikan Al-Quran kepada Rasulullah. Ada 3 metode. Yang pertama, lafzun wa ma'nan. Lafaz dan maknanya memang sudah seperti itu. Yang kedua, Malaikat Jibril datang dengan maknanya saja. Yang memindah transit ke bahasa Arab ya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, itu Malaikat Jibril datang dengan makna, kemudian setelah berjumpa dengan Kanjeng Nabi membantu mentranslate ke bahasa Arab. Seperti itu. Jadi turunnya wahyu dari Malaikat Jibril ke Rasulullah SAW sehingga Al-Quran itu turun dengan sempurna selama dalam kurun waktu 23 tahun. Ketika itu sudah Al-Quran sudah sempurna. Karena ketika Kanjeng Nabi menerima Al-Quran, langsung di sekitarnya ada para sahabat dicatat. Ada yang mencatat sepertiga Quran, ada yang mencatat setengahnya, langsung dihafal. Sehingga Al-Quran itu sempurna. Ketika Rasulullah masih hidup, Al-Quran itu sudah sempurna 30 juz berada dalam hafalan para sahabat. Belum dibukukan seperti itu. Ya. Jadi ini merupakan suatu pengetahuan utamanya bagi saya, Ustadz. Karena tidak tahu bagaimana sih bentuk ketika Malaikat Jibril sendiri menurunkan ayat Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ternyata tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, Ustadz, berkaitan dengan asal-usul pengumpulan Al-Quran sehingga bisa menjadi mushaf. Oh gitu ya. Jadi Al-Quran ini yang mushaf sekarang ini katakanlah baru. Dari dulu ketika masa Rasulullah tidak ada Al-Quran. Nah, kenapa asal-usulnya kok ada Al-Quran? Ini terjadi ketika masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu memerintahkan tentara ke perang Yamamah. Dalam peperangan itu banyak yang terbunuh, terutama orang-orang yang hafal Al-Quran. Lantas Sayyidina Umar mempunyai ide pemikiran. Beliau mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, ini tentara yang hafal Quran banyak yang terbunuh. Seandainya ini dibiarkan, wah, Al-Quran pasti musnah, hilang. Bagaimana orang yang hafal-hafal banyak yang mati, banyak yang terbunuh. Ya, banyak yang terbunuh. Berarti bagaimana? Ya solusinya biar Al-Quran ini tetap terjaga, tetap ada, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Lalu apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? Kaifa naf'al malam yaf'al Rasulullah. Oh, saya takut bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika itu kan tidak ada punya ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu apa jawabannya Sayyidina Umar? Huwa wallahi khair. Insya Allah ini merupakan baik. Artinya ini apa? Ini bid'ah yang hasanah. Tujuannya apa? Untuk biar Al-Quran itu tetap ada. Ini merupakan bid'ah hasanah meskipun ketika Rasulullah tidak dilakukan. Akhirnya bagaimana? Ini sahabat Abu Bakar tidak langsung menyetujui. Dia meminta petunjuk kepada Allah. Dan Allah meluaskan hatinya Sayyidina Abu Bakar, juga Sayyidina Umar, sehingga sepakat. Oh ya sudah, enak kalau begitu. Terus langkahnya bagaimana selanjutnya? Oh, kita kan tahu bahwasanya sahabat yang sering duduk dengan Rasulullah, yang sering mencatat wahyu, itu ada namanya sahabat Zaid bin Sabit. Beliau itu katakanlah katib.
Ya. Ketika ada wahyu, dia tukang catat. Ketika ada apa, beliau ini yang sering catat di samping hafal Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mendatangi sahabat Zaid. Zaid, ini permasalahannya seperti ini. Orang-orang yang hafal Quran banyak yang terbunuh ketika perang Yamamah. Kalau Quran ini tidak dikumpulkan, saya khawatir akan musnah. Lalu jawabannya Zaid bagaimana? Tetap sama seperti Sayyidina Abu Bakar. Kaifa taf'alani malam yaf'alhu Rasulullah. Ini dari hati-hatinya. Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana panjenengan Abu Bakar dan Sayyidina Umar melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Ini dari hati-hatinya. Lalu apa tetap jawabannya? Huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Artinya apa? Ini merupakan bid'ah yang baik. Kenapa? Kalau Al-Quran ini tidak dikumpulkan dan orang-orang yang hafal itu meninggal, kan otomatis tidak ada. Ini tujuannya adalah dengan tujuan yang sangat baik. Akhirnya sahabat Zaid itu berat masih. Bahkan beliau mengatakan, wahai sahabat Abu Bakar dan Umar, seandainya panjenengan menyuruh saya untuk memikul gunung Qaf, saya lebih mau memikul gunung Qaf daripada mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya lama-kelamaan Allah memberikan hidayah, meluaskan hati ketiga orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat Zaid menyetujui untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian diumumkan sudah Sayyidina Umar dibilangin oleh Sayyidina Abu Bakar agar diumumkan di masjid, siapa yang punya hafalan, yang mempunyai tulisan Al-Quran, hendaknya dikumpulkan. Diworo-woro. Tapi dikumpulkan ini tidak moro-moro mengumpulkan ini, tidak. Tetap ada seleksi, ada saksi. Itu siapa yang pernah mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah? Datang ini tulisan saya. Ada yang ditulis ke kertas, ada yang ditulis ke papan, ada yang ditulis ke papah kurma, dan lain sebagainya. Kan zaman dulu kan tidak ada kertas. Jadi model-model nulisnya. Ini diterangkan ke sahabat saya, siapa saksinya? Ada saksinya. Jadi betul-betul Al-Quran memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dan terjaga. Dijaga dan terjaga. Tidak gampang-gampang menerima ini Al-Quran, tidak. Harus ada seleksi, ada saksinya. Bahkan yang terakhir itu, ayat yang paling terakhir, semua sahabat tidak ada yang punya. Karena sahabat Hazimah yang punya akhir dari surat At-Taubah. Yaitu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nah ini kemudian dikumpulkan semua. Setelah melalui seleksi, Quran yang dimiliki oleh para sahabat dikumpulkan, terkumpullah di situ Al-Quran. Lalu sahabat Abu Bakar dinamakan mushaf. Jadi yang memberi nama pertama mushaf, dikatakan mushaf, siapa yang beri nama? Adalah sahabat Abu Bakar. Yang mempunyai ide, yang rembukan, yaitu sahabat Umar. Yang katibnya, yang tukang menulis, itu sahabat Zaid bin Sabit. Akhirnya terkumpullah Al-Quran sampai sahabat Abu Bakar itu wafat. Setelah wafat, kumpulan Al-Quran ini, kumpulannya berpindah ke Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar wafat, berpindah ke Siti Hafsah, putrinya. Setelah ini baru ke masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, setelah Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan ini baru ditulis. Nah, itu kan kalau kumpul tidak seperti rapi, tidak. Wong dari para sahabat itu tidak satu dari kertas, ada yang dari papan, dari daun kurma dan lain sebagainya. Karena mungkin dipikir oleh Sayyidina Utsman kok tidak kurang rapi, akhirnya dinasakh, ditulis. Di waktu awal penulisan diterbitkan itu mulai ketika Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itulah dari mulai Sayyidina Utsman ini adalah mushaf yang terbuku. Artinya dicetak lah gampangannya. Tapi cetakan ketika itu ya masih murni bahasa Arab. Bahasa Arab itu ya cuma tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, tidak ada tanda matnya dan lain sebagainya. Dan ketika itu ya aman-aman saja, memang orang Arab bisa. Meskipun tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, tidak ada tanda matnya, orang Arab bisa.
Nah, kalau sekarang ya tambah tidak bisa. Nah, ini menarik Ustaz. Jadi ketika zamannya Utsman bin Affan, itu katakanlah dicetak sama Utsman bin Affan ketika zamannya Utsman bin Affan. Ditulis. Dalam artian dirapikan, seperti itu. Ketika itu orang Arab masih banyak yang menghafal Al-Qur'an. Menguasai Al-Qur'an. Karena memang hidup satu zaman dengan Nabi ketika itu. Dan paham orang Arab, paham tulisan Arabnya. Paham tulisan Arabnya. Ini Ustaz, asal usul pemberian harokat. Oh gitu ya. Dan ini asal usul pemberian harokat karena kembali ke Sayyidina Utsman, beliau menulis Al-Quran cuma hurufnya saja. Ketika ada titik satu maka dikasih ringgit satu. Ketika ada titik dua berarti ringgitnya dua. Harokat ketika itu tidak ada. Titik ketika itu tidak ada. Nah masa sahabat dan orang Arab sendiri ya paham orang Arab sendiri. Memang bahasanya orang Arab. Memang tulisannya. Ya. Coba kita orang Arab dikasih tulisan Hono Coroko di sini tidak bisa. Ya. Karena orang Arab bisa. Setelah itu lama kelamaan di masa tabiin itu. Di masa tabiin kalau tidak salah di masa tabiin banyak yang bingung. Ada orang yang membaca dalam surat surat Taubah, Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Yang benar wa rasuluh. Lantas ada yang membaca bari'um, saya lupa ayatnya itu. Intinya yang mestinya dibaca wa rasuluh dibaca wa rasulih. Mestinya dibaca wa rasuluh. Tapi dibaca wa rasulih. Ada ayat Al-Qur'an dalam surat Taubah ini berbunyi Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, ini ada yang membaca wa rasulih. Kalau diartikan Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, sesungguhnya Allah itu terbebas dari orang musyrik. Kalau dibaca wa rasuluh, dibaca wa rasuli, artinya apa? Sesungguhnya Allah itu terbebas dari orang musyrik dan terbebas dari Rasulullah. Nah, ini artinya melenceng. Begitu beda harokat, artinya beda. Iya. Melenceng ya. Artinya ini rusak. Masa Allah terbebas dari orang munafik dan terbebas dari Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau tidak terkena namanya orang munafik sudah maklum. Tapi kalau Rasulullah, nah ini artinya salah. Karena harokatnya itu keliru, maka artinya otomatis keliru. Nah dari kejadian itulah, akhirnya ada tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Dauli At-Tabi'i Al-Bisri. Ini yang memulai memberikan harokat. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Setelah itu pembaruan lagi diperbarui oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil ini menambahi ada tasjidnya, kemudian ada tanda mat, ada panjang, disempurnakan. Setelah itu terus sempurna. Dan itu pun masih kurang sempurna, karena belum ada titik. Karena belum ada titik, banyak cetakan-cetakan Al-Quran ketika zaman sudah 40 tahun dari masa Khalifah Sayyidina Utsman, ini banyak perubahan-perubahan orang-orang yang merubah, yang keliru, ya karena masih belum lengkap, cuma ada harokat dan tanda panjang. Setelah itu dikasih titik. Dan orang pertama yang memberi titik, fa'awwalu man wada'a bil mushaf as-sarif wa aman nuqtah, yaitu Nasr bin Asim Al-Laitsi. Itu Imam Nasr bin Asim Al-Laitsi. Ini yang pertama kali memberikan titik. Beliau itu atas perintah dari Hajjaj bin Yusuf Amirul Irak wa Khurasan, wa sababuhu anna an-nasa kanu yaqra'una fi mushaf Utsman nifan wa arba'ina sanah ila ayyam Abdul Malik. Jadi ketika itu banyak yang berubah bacaannya, akhirnya ketika itu Raja Irak memerintahkan ini agar
disempurnakan Al-Quran itu. Baik merupakan harokatnya, terus tanda matnya, berikut juga titiknya. Biar yang baca itu sudah tidak bingung lagi. Sudah ada tanda-tandanya. Nah, itu disempurnakan sudah. Antara gabungan dari Abul Aswad Ad-Dauli At-Tabi'i, juga Khalil bin Ahmad, dan juga Nasr bin Asim atas perintah dari Raja Irak, maka dari situ sempurnalah Al-Quran. Jadi enak sudah tinggal membaca. Begitu sulitnya dari dulu, mulai dari Rasulullah, dari zaman sahabat, dari tabi'in, tentang pengumpulan Al-Quran. Sekarang sudah kita enak menerima Al-Quran, sudah tinggal baca. Tidak tahu sejarah awal-awal dulu. Nah, ini sayangnya sekarang kalau sudah enak baca malah malas yang membaca. Nah, dulu zamannya sahabat Al-Quran tidak jelas, tidak ada harokatnya, rajin-rajin membaca. Nah, sekarang sudah sekarang sudah enak, ada tanda tajwidnya, bahkan sekarang lebih canggih lagi, Android sudah ada tanda idghamnya, ada tulisan merahnya dan lain sebagainya. Kita memudahkan kita untuk membaca. Tapi sayang sekali minat untuk membaca daripada orang-orang dulu ketika masa sahabat berkurang, padahal Al-Qur'annya sudah mudah, sudah tinggal baca, ada mushaf, ada HP dan lain sebagainya. Jadi iman-iman sekali kalau tidak dimanfaatkan Al-Qur'an yang ada sekarang ini. Benar. Jadi dari penjelasan Ustadz tadi itu, banyak orang-orang ketika zamannya sahabat, zamannya tabi'in itu memiliki semangat yang tinggi. Ya, betul. Padahal ketika itu Al-Qur'an masih belum sempurna, tapi secara harokatnya, titiknya dan lain sebagainya ini masih kurang, kan gitu. Masih kurang, tidak ada. Beda dengan zaman sekarang. Yang mana zaman sekarang sendiri kalau saya lihat Al-Qur'an itu ada warnanya, ada warna hijau, ada warna merah dan lain sebagainya. Tanda-tandanya. Terakhir Ustadz, karena sekarang ini merupakan bulan Ramadan, yang mana di Al-Quran sudah dijelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang tadi katanya Ustadz itu. Banyak orang-orang pada bulan Ramadan ini melakukan tadarus Quran. Tadarus Quran. Mungkin fadilah dari tadarus Al-Quran sendiri itu apa, Ustadz? Ikut ada tentang fadilah dari dalil tadarus. Karena masa-masa ini kan banyak yang mempermasalahkan darusan. Katanya tidak ada dalilnya, bagaimana? Tidak ada contohnya. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna. Wa yatadarasuna itu tadarus. Illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiyat alaihimus sakinah wa adhallat lahumul malaikah. Artinya apa? Ketika banyak kaum yang berkumpul di masjid, dari masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasuna, dan bertadarus. Tadarus ini apa? Ada yang baca, ada yang nyimak, ada yang mendengarkan, ada yang bertugas gantian, itu wa yatadarasuna. Bagaimana kalau seseorang zaman ini melakukan seperti ini? Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimur rahmah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Wa ghasyiyatuhum sakinah, karena Allah memberikan ketenangan, ketentraman, dan bahkan para malaikat memberikan naungan. Untuk itu kita beruntung sekali kalau di desa kita, di sekitar kita, di musola-musola, di masjid-masjid diadakan tadarus. Itu fadilahnya luar biasa. Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman dan keberkahan, bahkan malaikat memberikan naungan. Jadi iman-iman sekali, mumpung kita di bulan suci Ramadan, kita sempatkan kalau malam hari atau sore atau pagi, siapa yang sempat, mana waktu yang sempat, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran dan bertadarus Al-Quran. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan fadilah dari kemuliaan Al-Quran itu dan mendapatkan fadilah dari bulan suci Ramadan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang nuzul Quran dan tentang sejarah
tentang mushaf, penulisan Al-Quran, dan fadilah dari Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama kepada diri saya sendiri, dan kepada pemirsa semuanya umumnya, dan kepada kita semua. Tadi saya kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Penjelasan yang begitu luar biasa, sehingga ini menambah wawasan, utamanya bagi saya ataupun pemirsa yang ada di rumah, berkaitan dengan nuzulul Quran, lalu ada fadilah-fadilah tadarus dan lain sebagainya tadi yang disampaikan. Mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.